Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamim Abdullah dengan NIM 210310810. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk tugas akhir pada mata kuliah Parasitologi dengan sesi 0105 yang dengan dosen pengampunya Ibu Ria Anggriani MPD, yaitu mengenai sebuah parasit yang bernama Necator americanus. Untuk klasifikasinya sendiri, Necator americanus ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Uncinariidae, kelas Secernente, ordo Strongylida, famili Uncinariidae, genus Necator, dan spesiesnya Necator americanus. Selanjutnya, anatomi dan morfologinya. Necator americanus dewasa berbentuk silindris berwarna putih keabuan dengan ujung anterior melengkung tajam ke arah dorsal seperti huruf S. Necator americanus ini sendiri, dia mampu bertelur sebanyak 9.000 butir per hari. Necator americanus betina berukuran sekitar 10-15 mm dan memiliki ekor yang runcing. Necator americanus yang jantan ukurannya sekitar 8-12 mm, panjang dan burset copulatrix pada bagian ekornya, dengan dua spikula yang tidak rata pada ujung distal. Dapat kita lihat ini perbandingan bentuk tubuh dari jantan dan juga betinanya, yang mana yang ditandai dengan huruf A itu adalah yang jantan, dan yang ditandai dengan huruf B itu adalah yang betinanya. Nah, pada Necator americanus dewasa, dari kedua jenis kelamin memiliki sebuah bukal kapsul yang mengandung gigi yang tajam. Di gambar dapat kita lihat pada bagian atas itu ada namanya bukal kapsul, di sana terdapat gigi-gigi yang tajam. Selanjutnya kita masuk pada morfologi telur. Morfologi telur dari Necator americanus ini berbentuk lonjong, tidak berwarna, berukuran sekitar 65 kali 40 mikron. Telur Necator americanus yang berdinding tipis dan tembus sinar ini mengandung embrio yang mempunyai 14 tomar. Kemudian kita lanjut ke larvanya. Larva Necator americanus ini ada dua. Yang pertama larva rhabditiform itu tidak infektif. Kemudian yang kedua ada larva filariform itu yang infektif. Nah, pada larva rhabditiform atau yang tidak infektif, bentuk tubuhnya agak gemuk dengan panjang sekitar 250 mikron. Bentuk rongga mulut atau bukal kavitinya tampak jelas. Kemudian esofagusnya pendek dan membesar di bagian posterior sehingga berbentuk bola. Kemudian pada larva filariform atau yang infektif, berbentuk langsing, panjang tubuhnya sekitar 600 mikron. Bentuknya tidak sempurna, kemudian esofagusnya lebih panjang daripada larva rhabditiform. Di sini dapat kita lihat gambar larva rhabditiform dan juga larva filariform. Selanjutnya untuk habitat dan host space-nya. Habitat eh, Necator americanus ini itu berhabitat di usus halus manusia, sedangkan host space-nya itu atau host space definitif dari cacing ini itu adalah manusia. Kemudian kita masuk ke siklus hidup. Siklus hidup dari Necator americanus ini yang pertama adalah telur, kemudian larva rhabditiform, larva filariform, kemudian menembus kulit, kemudian masuk ke kapiler darah, kemudian selanjutnya masuk ke jantung kanan, dan juga selanjutnya ke paru-paru, setelah itu ke bronkus, trakea, laring, dan juga esofagus, kemudian tertelan dan masuk ke usus halus. Di bagian sebelah kanan itu dapat kita lihat gambar dari siklus hidup Necator americanus ini sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada gejala klinis. Gejala klinis dari yang menderita penyakit akibat dari parasit ini yaitu lemah, lesu, pucat, sesak bila bekerja berat, tidak enak perut, perut buncit, anemia, dan juga malnutrisi. Kemudian ground itch atau gatal pada kulit di tempat masuknya larva filariform. Kemudian kita masuk ke bagian diagnosis. Diagnosis
Itu dapat ditegakkan dengan melihat gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium, dengan menemukan telur di dalam tinja segar dan larva pada tinja yang sudah lama. Kemudian metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan laboratorium dengan sampel tinja atau feses. Itu yang pertama metode natif, yang kedua metode apung, yang ketiga metode Harada-Mori, yang keempat metode Kato. Selanjutnya epidemiologi. Epidemiologi Necator americanus itu bersifat kosmopolit, terutama di daerah Khatulistiwa pada daerah pertambangan. Tanah yang baik untuk pertumbuhan larva itu adalah tanah yang gembur seperti tanah pasir dan juga tanah humus, dengan suhu optimumnya yaitu 32 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Kemudian, Necator americanus yang termasuk ke dalam cacing tambang ini hidup dalam rongga usus halus dan melekat dengan giginya pada dinding usus dan menghisap darah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai parasit Necator americanus. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.